Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video yang saya buat kali ini, di sini saya akan sedikit tentang apa sih validitas hasil belajar, apa validitas dari sertifikat dan bagaimana cara kita masuk itu dan tapi validitas dari suatu pejabat sejauh mana itu dapat sejauh mana suatu tes yang bukan dulu benar-benar mengukur yang apa yang diukur pada sederhananya gitu. Tes itu tes yang digunakan itu harusnya valid dan memberikan hasil dengan akurat dan dapat diandalkan tentang kemampuan atau pengetahuan yang diperlukan. Yang berikutnya, mengapa validitas itu penting? Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu akurasi. Artinya tes yang valid itu tadi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat, yang dimana misalkan dalam menentukan tulisan atau memberikan suatu legiti pada siswa. Yang berikutnya relevasi, yaitu tes yang valid untuk mengukur kompetensi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya efisiensi, yaitu tes yang valid dapat menghemat waktu dan sumber daya karena tidak perlu mengulang tes yang tidak akurat. Yang berikutnya kita masuk pada jenis-jenisnya dan bagaimana saya mengukur validitas. Yang pertama, itu validitas tes. Validitas ini sejauh mana guru membuat soal dalam sebuah tes, apakah benar-benar mengukur kompetensi siswa atau materi yang seharusnya diukur berdasarkan tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Misalkan contohnya tes, misalkan tes bahasa Inggris yang menyangkut soal pembelajaran, dan penulisan sesuai dengan kurikulum untuk cara mengukurnya sendiri. Untuk validitas ini bisa menggunakan tabel akan membandingkan setiap soal yang dibuat dengan indikator pencapaian pejabat siswa kompetensi yang telah ditetapkan. Misalkan judul soalnya misalkan memastikan soal mencerminkan yang kompetensi yang ingin diukur. Ya, pilih jawabannya misalkan memastikan pilihan jawaban yang relevan dengan materi yang telah diajarkan oleh guru. Berikutnya validitas konsepsi, yaitu validitas yang sejauh mana tes yang dibuat untuk mengukur konsep yang ingin diukur, seperti misalkan dari segi dasar kepribadian atau dari segi sifat. Misalkan contohnya bisa menggunakan tes kepribadian yang mengukur tingkat introversi harus menunjukkan hubungan yang jelas tentang teori kepribadian. Cara mengukurnya sendiri bisa menggunakan analisis fakta, di mana analisis fakta ini mengidentifikasikan fakta yang mendasari skor tes. Yang berikutnya korelasi dengan tes membandingkan skor tes dengan skor tes yang lain. Kita itu bisa mengukur konsepsi yang sesuai itu
konstruk yang berbeda. Berikutnya validitas kriteria. Maksudnya validitas kriteria ini bagaimana sejauh mana skor yang dihasilkan dari tes itu dapat memprediksi kinerja pada kinerja eksternal yang lebih relevan. Misalkan kita menggunakan tes masuk perguruan tinggi yang hasilnya nanti bisa berkorelasi dengan prestasi akademik di perguruan tinggi tersebut. Misalkan kita ingin masuk sekolah perguruan tinggi, jadi tes kualifikasi itu kriteria ini sangat penting untuk mengukur hasil dari prestasi dengan mengukur sendiri bisa menemukan korelasi itu mengukur menghitung korelasi antara skor tes dan kriteria eksternal. Evaluasi itu menggunakan model regresi untuk memprediksi nilai-nilai kriteria eksternal berdasarkan